Disutradarai oleh Matthew Rosen, film Pinoy yang dikembangkan sejak 1984 ini berkisah tentang perjuangan seorang wanita yang menderita efek trauma ekstrim dari kejahatan masa lalu. Seorang pedagang barang antik menemukan karya menarik di dalam sebuah kabinet. Barang antik itu dimiliki oleh pastor yang telah mati dalam kondisi mengerikan dan tak biasa. Tak disangka, barang antik itu mewariskan sebuah lemari yang menghubungkan antara dunia manusia dengan alam gaib. Siapapun yang memilikinya harus membaca mantra di sepanjang usia agar segel iblis tidak terbuka. Setelah pastor itu meninggal, lemari itu kini dijual dan menjadi koleksi di toko barang antik. Teror iblis mulai menyeruak hingga memakan korban jiwa. Akankah wanita itu selamat? Berikut ceritanya. Siang itu, warga menggedor rumah pastor yang ada di kawasan gereja. Mereka curiga karena sang Romo belum keluar rumah meski hari sudah siang. Warga terpaksa membobol paksa pintu rumah itu yang ternyata di tangan sang pastor terdapat kalung dengan liontin kotak yang bersimbah anggur merah. Lamunan Cita terhenti saat psikolog memanggilnya. Pikiran gadis itu melalang buana saat menjalani sesi konsultasi dengan psikolog pribadi. Entah mengapa, bayangan pastor yang meninggal di kursi itu membuat Cita tak henti membayangkannya. Psikolog itu bertanya, apakah Cita memikirkan hal buruk lagi? Karena sesi konsultasi sudah hampir habis, Cita berusaha untuk tenang dan berjanji akan melewati semuanya dengan baik. Sebelum mengakhiri pertemuan itu, sang psikolog berpesan agar Cita melakukan terapi secara rutin agar progresnya semakin membaik. Cita langsung pergi setelah memeriksa ponselnya. Ia kembali ke toko barang antik untuk bertemu dengan Sam, rekan kerja. Ia mendapatkan tugas pergi ke toko kue Apo untuk memeriksa beberapa barang antik yang hendak dijual. Sebagai pemilik toko, Cita terbiasa mendatangi rumah tua untuk mencari barang antik mewah yang diburu para kolektor. Ia menitipkan toko pada Sam dan melenggang pergi menggunakan mobil pribadi. Sesampainya di kota tujuan, Cita berhenti tepat di depan rumah tua yang sangat kuno. Tak disangka, rumah itu adalah peninggalan pastor gereja yang meninggal dengan cara mengenaskan. Cita langsung memeriksa kursi pastor yang menjadi tempat penghembusan nafas terakhir. Pak Kades mengungkapkan jika ia dan keponakannya lah yang pertama kali menemukan jasad sang Romo. Mayat itu terperangah di atas kursi dengan wajah pucat pasi. Pak Kades masih sering melihat wajah Romo di setiap malam dan dalam mimpinya. Sejak kematian Romo, ponakan Pak Kades pun tak lagi bicara. Cita memeriksa kaki meja itu dan melihat sosok pastor yang duduk di kursi menggenggam kalung berliontin emas. Ia membuka cawan besi berisi cincin dengan lambang bintang Daud. Pak Kades memastikan semua barang di tempat itu hendak dijual, apalagi Pastor Thomas tidak memiliki kerabat. Sebagai aparat desa, ia harus mengosongkan rumah itu agar tidak jadi polemik di kalangan warga. Polisi sudah melakukan penyelidikan terkait kematian Romo Thomas, namun mereka tidak menemukan ada hal yang mencurigakan. Laporan otopsi mengungkapkan Pastor Thomas terkena serangan jantung yang mematikan. Secara teknis, semua benda di rumah itu adalah milik desa dan resmi untuk dijual ataupun dilelang. Pastor Thomas memang berusia sangat tua. Belanja dan makanan selalu diantar ke gereja. Pak Kades baru menyadari jika Pastor Thomas tidak memiliki ranjang di rumahnya. Cita tertarik untuk membeli lemari antik dengan gembok unik itu. Sayangnya kunci gembok tidak bisa ditemukan. Cita hanya bisa membayar 15.000 untuk satu lemari. Pak Kades meminta Cita untuk mengambil semua benda peninggalan Pastor Thomas dan memberi harga 60.000 untuk semua itu. Karena sangat tertarik dengan lemari kuno, Cita terpaksa mengambil semuanya sekaligus. Ia kembali ke toko dengan berbagai barang antik yang terjamin keasliannya. Ia masih berusaha membuka kotak kayu yang sulit dilepas dari tutupnya. Ia juga memborong buku berbahasa Latin milik Pastor Thomas. Sementara lemari dengan gagang pintu berbentuk tangan itu masih menjadi misteri apa isi di dalamnya. Cita nekat membobol gembok lemari itu dengan peralatan yang ia miliki. Naasnya, gembok itu terlalu rumit untuk dibuka paksa tanpa kunci.
Saking penasaran dengan isinya, Cita memasukkan tangan ke sela pintu itu dan potongan kayu tajam menusuk jari tangan Cita sampai berdarah. Ia mencari arti dari kode yang tertera di atas lemari. Dengan mesin penelusuran di internet, ia menggunakan kata kunci Hebrew writing dan menemukan abjad hijaiyah. Tak disangka, angka setan yaitu 666 tertulis tepat di atas pintu lemari. Ia langsung mencari lokasi sinagog terdekat untuk menanyakan perihal isi lemari itu. Saat hendak mematikan laptop, tiba-tiba layar gelap memantulkan wajah Pastor Thomas yang sudah pucat pasi. Cita memotret lambang iblis itu dan menghubungi sinagog terdekat untuk membuat janji temu. Keesokan harinya, Cita menemui Rabbi Ezra Jacob yang berada di sinagog Manila. Ia memperkenalkan diri bernama Cita Mendoza, pemilik toko barang antik yang sudah menghubungi. Rabbi Ezra berkata jika nama Mendoza berasal dari keluarga Yahudi. Meski Cita bukan beragama Yahudi, namun ternyata nama itu diambil keluarga Yahudi yang mengungsi dari Spanyol menuju ke Filipina. Kejadian itu adalah saat inkusisi Spanyol puluhan tahun lalu. Sembari minum teh dari Rabbi Ezra, Cita menunjukkan foto dari pintu lemari yang penuh simbolisme. Ia meminta Rabbi Ezra untuk membagikan ilmu pengetahuan berdasarkan simbol itu karena sebelumnya lemari itu dimiliki oleh seorang pastor. Rabbi menegaskan jika pintu itu bukan sebuah lemari, melainkan tabut. Berbeda dengan tabut perjanjian, tabut biasanya digunakan untuk menyimpan kitab Taurat dalam bentuk Sefer Torah, yaitu gulungan kitab Taurat. Rabbi Ezra menunjukkan satu contoh gulungan kitab yang biasa digunakan untuk sembahyang. Rabbi Ezra meyakini bahwa isi dari tabut itu adalah Sefer Torah yang kuno dan sangat berharga. Cita menunjukkan simbol 666 yang disebutkan sebagai simbol iblis. Rabbi Ezra menegaskan jika lambang itu adalah huruf Ibrani yang berarti V atau U. Ia sendiri tak terlalu yakin apa arti dari lambang itu, namun akan lebih mudah jika ia melihat tabut itu secara langsung. Rabbi Ezra meminta waktu agar ia bisa mempersiapkan jadwal untuk mengunjungi toko barang antik milik Cita. Sementara itu, Cita melenggang pergi masuk ke dalam mobil sambil mencari tahu arti dari nama belakangnya, yaitu Mendoza. Ia menanyakan hal itu pada Alexa, di mana nama Mendoza adalah nama Yahudi Sephardic yang biasa digunakan oleh orang Spanyol atau Portugal. Ia pulang ke toko dan kembali mengamati tabut kuno misterius itu. Samar-samar terdengar suara dentuman yang berasal dari balik pintu tabut. Ia mengintip ke dalam, namun hanya ada kegelapan. Cita menyalakan kamera ponsel untuk memotret isi tabut itu dengan cahaya flash. Seketika itu, ponsel Cita sampai terjatuh ke dasar tabut saat menarik tangannya. Ia buru-buru mengambil ponsel itu untuk memeriksa hasil jepretan di sana. Nasnya tak ada sesuatu apapun yang nampak, hanya bagas goresan di layar gelap. Pagi harinya, Vince datang menemui Cita untuk melihat barang antik baru di toko itu. Cita langsung menunjukkan cincin berlambang bintang Daud yang dimiliki oleh seorang pastor. Vince menggunakan kaca pembesar untuk melihat detail dari cincin antik itu. Ia tak terlalu yakin jika cincin bintang Daud itu adalah benda yang asli. Dari yang Vince ketahui, cincin itu ada hubungannya dengan iblis. Sejarah di tahun 70-an mengungkapkan bahwa masyarakat sangat percaya dengan entitas gaib, di mana film eksorsis dan sejenisnya mulai rilis. Mereka percaya setiap benda keramat memiliki kekuatan gaib yang bisa dimanfaatkan. Vince melanjutkan pengecekan pada cincin itu dengan alat pendeteksi logam emas. Ia ternyata mengetahui cincin itu terbuat dari emas murni 24 karat. Ia tak bisa mengetahui usia cincin itu karena emas tidak bereaksi terhadap oksigen hingga sulit dilacak seberapa kuno benda itu. Namun Vince yakin cincin itu bisa dijual dengan harga lebih dari 100.000 peso atau setara dengan 27 juta rupiah. Cita tampak sangat bahagia karena benda itu bisa membawa keuntungan sangat besar. Setelah seharian bekerja di toko, ia pulang ke apartemen untuk mencari tahu tentang gembok di tabut itu. Ternyata kunci dari gembok itu sudah dijual oleh perusahaan barang antik lain yang terkemuka. Bahkan untuk satu gemboknya saja bernilai 94 juta rupiah. Benda itu berasal dari Vatikan Roma, Italia.
Cita semakin mantap untuk menjual semua benda peninggalan Pastor Thomas yang bernilai tinggi. Sebelum tidur, Cita menggosok gigi seperti biasanya. Ia terkejut melihat bayangan di cermin karena busa di mulutnya tak mau hilang. Seketika itu, hari berikutnya, Rabi Ezra datang melihat tabut itu dan menjelaskan tentang Shin, sebutan untuk nama Tuhan, namun mereka tidak boleh mengatakannya. Dalam perintah ketiga, mereka tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan. Simbol tangan itu adalah yang menjadi inspirasi dari Leonard Nimoy dalam Star Trek. That's where Leonard Nimoy actually got it from. Cita lanjut menunjukkan bagian belakang tabut yang bertuliskan simbol lingkaran dengan berbagai bentuk tulisan aneh di sana. Rabi Ezra menjelaskan jika simbol itu adalah segel dari Raja Sulaiman, putra Raja Daud. Kisah Nabi Sulaiman ada di dalam Alkitab, namun Cita tidak suka pergi ke gereja hingga tidak tahu kisahnya. Ezra mencoba menjelaskan bahwa Sulaiman adalah Raja Israel kuno yang berjaya lebih dari 3000 tahun yang lalu. Sulaiman bisa berbicara pada Tuhan dan mendapat kekuatan untuk menguasai makhluk yang tampak dan tidak nampak. Beelzebub adalah setan yang dibuang oleh Nabi Sulaiman ke bawah danau Tiberias yang sekarang dikenal dengan Lautan Galilea. Para arkeolog lebih suka mengatakan jika Beelzebub adalah dewa yang disembah oleh orang Filistin, yaitu bangsa kuno yang berasal dari Pulau Kreta di Laut Aegea. Kisah Beelzebub merupakan sebuah metafora yang menjadi sasaran pengusiran dari agama lain. Sulaiman mengambil selembar perkamen dan menggambar simbol setan sebagai jimat sambil merapalkan mantra. Sulaiman melipat perkamen itu dan dituangkan lilin agar lipatan tidak terbuka. Setelah itu disegel menggunakan cincin yang menahan lambang di dalamnya. Itulah mengapa Sulaiman terkenal dengan segel raja. Cincin segel Sulaiman itu berwujud persis seperti barang antik milik Pastor Thomas. Menurut legenda, Beelzebub dan 42 setan lain mendekam di bawah danau Tiberias. Banyak agama berpendapat bahwa neraka berada di bawah tanah karena semakin setan menggali, akan semakin dalam menjumpai inti magma. Meski orang Yahudi tidak percaya dengan adanya neraka, namun mereka percaya bahwa jiwa manusia diperlukan berbeda setelah melewati fase kematian. Semua itu tergantung pada seberapa baik manusia hidup di dunia. Kebanyakan orang Yahudi tidak percaya dengan Beelzebub dan menganggapnya sebagai tahayul semata. Meski demikian, beberapa rabi masih menggunakan jimat di puncak gunung dan menghadap ke danau Tiberias. Cita langsung mencari tahu di internet tentang kuil Sulaiman di danau Tiberias. Mereka bergiliran berdoa agar setan di dasar danau tidak bisa kabur. Untuk mencarikan suasana yang mulai menakutkan, Rabi Ezra mengajak Cita untuk lanjut ngobrol di kedai kopi. Ia bercerita jika Tuhan menuturkan banyak simbol khusus untuk Sulaiman. Dari beberapa simbol itu, ada yang bisa mendatangkan kekayaan dan beberapa lainnya justru menimbulkan badai. Bahkan ada pula simbol yang bisa digunakan untuk memenangkan perdebatan. Kabalah sendiri adalah bentuk mistisme Yahudi. Sejak tahun 2000-an, Kabalah mulai diwajarkan dan isinya jauh dari mistisme Yahudi yang sebenarnya. Siapapun yang suka dengan pengobatan alternatif langsung mengklaim dirinya berasal dari Kabalah, padahal bukan demikian. Malam harinya, Cita tiba-tiba mencari tahu di internet tentang seorang rabi berpantangan seksual. Ternyata jawabannya adalah tidak. Tampaknya gadis itu mulai memendam rasa cinta pada Rabi Ezra. Karena hari sudah larut malam, saya meminta izin untuk pulang terlebih dahulu. Cita langsung menutup laptopnya dan pura-pura membaca Alkitab. Anehnya, tulisan dalam Alkitab itu berubah menjadi peringatan keras bahwa mereka akan segera datang. Seketika itu, di bagian belakang buku itu tertulis jika ia akan menunjukkan jalan pada Cita. Tiba-tiba, Cita yang ketakutan meringkuk sendirian dan buru-buru pulang. Pagi harinya, ia kembali ke sinagog untuk menemui Rabi Ezra. Di sana udah ada Zakari, yaitu rekan Rabi Ezra yang paham tentang simbol-simbol setan. Zakari Santos aktif sebagai mekubal masyarakat di Kabalah setempat. Cita membuka laptopnya dan menunjukkan semua simbol aneh itu. Zakari berkata, dalam Kabalah, pentagram adalah simbol cinta. Di abad pertengahan Eropa, jika seorang sedang jatuh cinta, mereka akan memasang pentagram di seluruh dinding rumah untuk memperkuat ikatan cinta.
Naasnya, umat Kristen menganggap Kabalah sebagai sesuatu yang jahat. Pentagram sering dikaitkan dengan sihir, padahal bukan demikian. Zakari menunjukkan simbol dari segel Beelzebub milik Raja Sulaiman. This is the symbol that King Solomon used to banish him forever. Cita ingat dengan simbol di belakang tabut itu. Ia berkata jika barang antik itu adalah milik seorang pastor yang meninggal seminggu lalu di kota Quiapo. Zakari langsung ingat dengan sebuah cerita tentang keberadaan tabut di Filipina. Sayangnya ia lupa dari mana mendapatkan kisah itu. Ia berjanji akan mengabari Cita jika ingat tentang kisah tabut dari Filipina. Bagaimanapun juga, kepercayaan Kabalah berasal dari bahasa Ibrani kuno, yaitu bahasa yang diberikan Tuhan pada manusia. Rabbi Ezra dan Zakari mulai berpendapat tentang keyakinan mereka yang berbeda. Zakari menjelaskan tentang orang Majusi yang sudah bisa melakukan sihir sejak 13.000 tahun yang lalu. Ia percaya orang Majusi berhasil memecahkan kode sihir dan menuntun mereka untuk menemukan Yesus. Setiap huruf Ibrani memiliki arti dalam hitungan angka. Cita semakin yakin dengan lambang angka 66 di atas pintu tabut itu. Malam harinya, saat mempelajari tabut antik, Cita merasa pusing dan harus minum kopi. Saat kembali ke dalam ruangan, Cita melihat seorang Yahudi yang sedang berdoa di depan pintu tabut itu. Cita ketakutan dan berlari pergi, namun tiba-tiba ia terbangun dari mimpi buruk mengerikan itu. Ia mendapat pesan dari Zakari yang sudah mengingat cerita tentang tabut di Filipina. Esok harinya, Cita menemui Zakari di museum lukisan bersama Rabbi Ezra juga. Di tempat itu, ada lukisan Raja Sulaiman yang duduk bersama Ratu Sheba di Ethiopia kuno. Zakari menghampiri mereka berdua dan mengajak ke lukisan Magellan saat misa Katolik pertama di Filipina pada tahun 1521. Lukisan itu berjudul Pengantar Tabut dan mirip seperti tabut perjanjian yang dijelaskan dalam Taurat. Si pelukis adalah De la Torre, penjajah awal di Filipina. Dia ditugaskan untuk membuat lukisan di tahun 1590, tepatnya 70 tahun setelah peristiwa di lukisan itu terjadi. Karena De la Torre tidak pernah melihat wujud tabut perjanjian secara langsung, ia melukisnya sesuai dengan gambaran di Alkitab. Zakari menunjukkan lukisan berikutnya saat Paus memberkati Magellan yang berhasil membawa agama Katolik ke Filipina. Zakari meyakini tabut yang ada di toko Cita adalah tabut perjanjian yang suci. Cita melihat secara dekat lukisan itu untuk memastikan setiap detailnya. Saat berada di dalam mobil bersama Rabbi Ezra, Cita menceritakan mimpinya semalam. Ezra baru menyadari jika daun emas dan angka 666 adalah satu bagian dari kisah Sulaiman. Raja yang terkenal dengan segelnya itu selalu meminta 666 lembar emas pada semua orang yang hendak meminta pendapat dari kebijaksanaan Tuhan. Cita pulang ke toko untuk mencari tahu tentang Kabalah. Ia mulai mendengar suara-suara aneh dan sekelebat bayangan hitam yang melintas. Ia memeriksa bayangan itu namun tak bisa menemukannya. Saat masuk ke dalam toko, sebuah kotak bergerak dengan sendirinya. Ternyata di dalam kotak itu berisi 2 buah kitab dan tikus. Di internet, Kabalah berkata jika kuncinya ada di dalam kitab. Cita langsung merobek bagian sampul kitab itu dan kunci gembok tabut benar-benar tersembunyi di dalam sampul Alkitab. Di waktu yang sama, Rabbi Ezra mengalami gangguan mistis yang membuatnya ketakutan. Ia membuka WA dan mendapat pesan dari Cita. Hari berikutnya, Rabbi Ezra berada di toko barang antik untuk membuka tabut itu. Ternyata tak ada barang apapun yang tersimpan di dalamnya, hanya ada tulisan Palero Ibrani di bagian dalam pintu itu. Cita memotret tulisan itu dan mengirimkannya kepada Zakari. Cita mengajak Ezra untuk mampir ke apartemennya. Mereka minum alkohol agar tidak stres setelah kecewa berat dengan isi tabut yang kosong. Ezra tidak bisa minum alkohol karena orang Yahudi hanya minum di setiap upacara sakral. Mereka bersulang untuk takdir hingga tiba-tiba Cita jatuh ke lantai dengan tubuh gemetaran dan meneteskan air mata. Ia teringat dengan mendiang orang tuanya yang telah tiada. Ibu sempat menderita sakit jiwa dan melompat keluar dari jendela. Untuk meredakan nyeri di pinggul ibunya, dokter memberikan opium. Naasnya, ibu Cita mencampur opium itu dengan alkohol hingga akhirnya meninggal dunia.
Tak hanya ibu, sang ayah juga ikut mati karena menenggak minuman yang sama. Dokter memberi himbauan pada Cita untuk ikut memeriksakan diri karena penyakit sang ibu bisa menurun ke generasi berikutnya. Cita selalu menyalahkan diri sendiri atas kematian sang ibu. Ia tak tahu harus berbuat apa saat semuanya terjadi. Rabbi Ezra mengganti cerita dengan kejahatan yang membuatnya menyesal seumur hidup. Malam itu, ia sedang berkendara di jalan pedesaan hingga seorang anak berjalan pulang dari rumah tetangga. Ezra tak sengaja menabrak anak kecil itu hingga arwah si gadis kecil terus mengawasi. Ia sering dilanda ketakutan akan bayang-bayang sosok gadis kecil. Ezra dijatuhi hukuman 2 tahun setelah kecelakaan itu. Ezra tak memaafkan dirinya sendiri bahkan setelah keluar dari penjara. Ia merasa harus dihukum lebih berat lagi karena sudah merenggut masa depan dari gadis kecil tak bersalah itu. Cita mendapat telepon dari polisi bernama Inspektur Flores. Ia memberi laporan jika seseorang membobol masuk toko barang antik Cita. Mereka berdua langsung menuju ke toko untuk memeriksa pembobolan itu. Cita membuka kunci toko di mana semua barang antik tampak rusak berhamburan di lantai. Bersama petugas kepolisian, ia menyusuri toko miliknya itu dan menyadari jika pintu tabut masih terbuka. Kotak kayu yang sulit dibuka itu bisa terbuka dengan sendirinya. Ada kertas dengan dinding berlambang bintang Daud di dalam kotak itu. Cita membuka salah satu kertas berisi pentagram yang sering dikaitkan dengan simbol iblis. Polisi memberitahu jika mereka tidak menemukan jejak manusia yang membobol masuk toko. Pintu tabut itu menutup dengan sendirinya dan membuat Cita semakin curiga. Seorang petugas berusaha memeriksa ada siapa di dalam lemari itu. Ternyata tak ada siapapun di sana. Polisi pun melenggang pergi dan memberi pesan agar Cita menghubungi mereka saat terjadi sesuatu. Rabbi Ezra sudah berada di rumahnya dan menemukan kitab aneh. Ia hendak memberikan kitab itu untuk Cita. Sosok gaib kembali mengganggunya. Botol alkohol muncul secara tiba-tiba di ujung rak buku. Ezra bergegas membuang botol itu, namun selalu muncul lagi hingga tiba-tiba Ezra dibawa ke lokasi kecelakaan maut yang menewaskan gadis kecil. I wish it was me. Ezra berkata jika seharusnya ia sendiri yang mati. Pagi harinya, Inspektur Flores mengunjungi apartemen Cita. Ia memberi kabar tentang kematian Rabbi Ezra yang disebabkan oleh kecelakaan maut tadi pagi dini hari. Inspektur Flores mengungkapkan bahwa Cita adalah orang terakhir yang coba dilindungi Ezra sebelum meninggal dunia. Ia memberikan kitab yang bertuliskan untuk Cita dari Rabbi Ezra. Cita menangis jadinya sembari mengenang kedekatan dengan pria Yahudi itu. Zakari menelpon Cita dan berkata jika tabut itu berisi kutukan. Selama perang salib, para ksatria Templar menjarah semua kuil di Yerusalem. Mereka membunuh setiap Muslim, Yahudi, dan Majusi. Mereka hendak mengambil harta yang ditemukan di kuil untuk dibawa kembali ke Vatikan. Ia menegaskan bahwa saat pintu tabut terbuka, maka pintu lainnya ikut terbuka. Orang Majusi telah mengutuk tabut itu menjadi pintu gerbang neraka. Magellan membawa tabut itu ke Filipina agar jauh dari jangkauan Vatikan. Zakari yakin tabut itu adalah tambang emas yang sangat berharga. Ia tak tahu jika kutukan itu memang benar adanya. Entah bagaimana, Zakari belum mendengar kabar tentang kematian Rabbi Ezra dan Cita pun tidak memberitahukan padanya. Cita langsung membawa kapak untuk menghancurkan tabut di tokonya sendiri. Nasnya, tubuh Cita sama sekali tak bisa mendekati tabut itu dan selalu terpental jauh. Ia terpaksa mengisi tabut itu dengan kertas dan membakarnya. Anehnya, semua api melahap isi dalam toko kecuali tabut yang masih kokoh berdiri tegak. Polisi sampai datang ke toko untuk memadamkan api. Inspektur Flores bertemu lagi dengan Cita dan langsung menggoda gadis cantik itu. Ia bertanya di mana Cita berada saat terjadi kebakaran hebat. Cita berbohong seolah kebakaran itu bukan salahnya. Ia mengarang cerita tentang adanya percikan api yang disebabkan oleh ledakan sesuatu. Inspektur Flores berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Apalagi lemari antik itu tidak terbakar dan masih utuh. Cita langsung memeriksa tabut itu dan teringat dengan mendiang ibunya. Saat naik ke balkoni, bayangan itu berubah menjadi dirinya sendiri. Cita memasang gembok tabut itu lagi dan membawanya pergi dengan mobil.
Ia menuju ke tempat tertutup, namun Cita terus mendoakan segel agar tidak terbuka. Dan film pun berakhir. Kisah berpusat pada kisah lama Yahudi dan Nasrani. Banyak penjelasan religi yang kurang berkesinambungan dengan inti dari film sebagai penjaga gerbang neraka. Pastor Thomas sebenarnya adalah penjaga gerbang yang selama ini membacakan doa agar pintu tabut tidak terbuka. Cita berhasil memecahkan teka-teki itu meski kini ialah yang menjadi penerus penjaga gerbang. Ia selalu membaca mantra sampai di akhir hayat dan tabut itu akan memilih sendiri siapa penjaga berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.